Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir dengan NIM I021930, mahasiswa hubungan internasional kelas B UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu studi kasus yang ada dalam ranah studi keamanan manusia. Terdapat 7 komponen keamanan manusia atau human security menurut UNDP, yang pembunuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut adalah: yang pertama, keamanan manusia; yang kedua, keamanan pangan; yang ketiga, keamanan kesehatan; yang keempat, keamanan lingkungan hidup; yang kelima, keamanan personal; yang keenam, keamanan komunitas; dan keamanan yang ketujuh adalah keamanan politik, di mana 7 komponen di atas bisa disimplifikasi menjadi 2 komponen utama, yaitu freedom from fear atau bebas dari rasa takut, dan freedom from want atau bebas dari ketidakmampuan untuk memiliki. Salah satu produk penting dari keamanan manusia adalah HAM atau hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia merupakan hak yang didapatkan oleh setiap individu sejak mereka dilahirkan, baik itu hak untuk belajar, hak untuk makan, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke studi kasusnya nih. Untuk studi kasusnya, saya sendiri memilih dowry murder yang marak terjadi di India. Apa itu dowry murder? Dowry murder merupakan tradisi pernikahan yang mensyaratkan keluarga pengantin perempuan untuk menyediakan dowry atau mas kawin untuk keluarga pengantin laki-laki, menjadi pendorong bagi terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dapat berujung pada kematian perempuan tersebut. Dowry juga merupakan hadiah atau warisan yang diberikan kepada calon pengantin perempuan dalam sistem perkawinan yang dianut oleh kasta atas India. Hadiah yang biasanya berupa pakaian, perhiasan, dan alat-alat rumah tangga tersebut diberikan oleh keluarganya sebelum meninggalkan orang tuanya untuk hidup dengan keluarga sang suami. Dalam kebanyakan kasus, dowry tambahan ini yang sulit untuk dipenuhi oleh keluarga calon istri, karena untuk menyediakan dowry sebelum pernikahan keluarga tersebut sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Bayangin aja, dalam keluarga terdapat lebih dari satu anak perempuan yang harus dinikahkan, maka keluarga istri tidak dapat berbuat banyak untuk memenuhi tuntutan dowry tambahan yang diminta oleh keluarga suami. Nah, biasanya kegagalan untuk memenuhi permintaan tambahan dowry ini yang menjadi awal dari berbagai tindakan kasus kekerasan. Salah satu kasus yang terjadi yang diberitakan oleh majalah Time of India yang memberitakan bahwa seorang dokter yang bernama Ajay Sharma dengan tega telah menyuntikkan virus AIDS pada istri dan anak perempuannya karena tidak terpenuhi permintaan dowry yang dimintanya. Ketika berita ini diturunkan, istri dan anak perempuan yang terinfeksi AIDS tersebut tengah bersembunyi di sebuah tempat yang dirahasiakan karena menghindari prasangka dan cemoohan para tetangga yang menganggap AIDS sebagai sebuah kutukan. Beberapa upaya juga sudah dilakukan oleh pihak internasional maupun pihak pemerintah dari India, akan tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Salah satunya, terdapat beberapa instrumen internasional berupa Summary International Law yang berfungsi melindungi kaum perempuan dari penindasan dan tindakan diskriminasi, yang diantaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights dan Declaration of the Elimination of Violence Against Women (CEDAW). India sebagai salah satu negara demokrasi yang besar secara otomatis terikat kepada hukum kebiasaan internasional tersebut, dan pada tanggal 9 Juli 1993 India telah meratifikasi CEDAW. Sayangnya instrumen internasional ini kurang memiliki kekuatan yang mengikat akibat diperbolehkannya negara untuk mereservasi pasal yang dianggap akan mengganggu kedaulatan negaranya. Kalau dari segi keamanan manusia sendiri, dowry murder telah menjadi ancaman bagi keamanan personal dan keamanan komunitas perempuan, juga telah merendahkan martabat perempuan sebagai manusia, di mana kematian perempuan akibat kekerasan yang seharusnya mendapat penanganan sebagai tindak kriminal justru diakui hanya sebagai kasus kecelakaan biasa atau kasus bunuh diri. Sejak tahun 1991 sampai tahun 2000, sudah lebih dari 58.357 perempuan mengalami kematian akibat dowry, dengan rata-rata 6.000 kasus per tahun. Murder telah menjadi ancaman bagi keamanan personal maupun keamanan komunitas. Konsep ini menawarkan bahwa dalam keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab internasional, serta menjadikan individu sebagai agen perubahan. Meskipun telah ada usaha yang dilakukan pemerintah serta respon dunia internasional terhadap isu kekerasan ini, nyatanya kekerasan ini sulit untuk dihapuskan. Salah satu alasannya adalah adanya nilai-nilai yang dianggap menjadi sumber pembenaran terhadap terjadinya kekerasan ini.
Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan sampai jumpa.